Renungan Harian Katolik, Jumat 5 Agustus 2022. Memulihkan relasi kepada Allah, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub, seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya, dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang perampasan dan tidak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya. Orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Memulihkan relasi kepada Allah. Nubuat Nahum kepada bangsa Yehuda. Nahum bernubuat mengabarkan berita damai sejahtera kepada bangsa Yehuda. Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub ini. Dosa Yehuda yang begitu banyak akan diampuni Allah. Itu semua karena kasih Allah yang kekal. Pemulihan itu untuk mengembalikan bangsa Yehuda kembali menjadi umat Allah, dan Tuhan menjadi Allah mereka. Dan Allah akan melindungi mereka dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu, Nahum menegaskan agar bangsa itu membayar nasar mereka yang telah lama mereka rindukan itu. Pemulihan rohani dari Allah. Allah mengasihi semua manusia. Ia ingin agar relasi manusia dengannya tidak terputus. Maka Allah memulihkan kehidupan rohani orang berdosa. Pemulihan itu untuk semua orang.
Pemulihan rohani akan memberikan pengaruh besar kepada seluruh bidang kehidupan orang itu. Sambutlah uluran tangannya yang bertujuan untuk melepaskan kita dari jerat dosa, untuk memasukkan kita ke dalam persekutuan yang penuh sukacita bersama dengannya. Renungan bacaan Injil: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Panggilan kita pengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, itulah panggilan kita untuk memfokuskan hidup kepada Allah. Allah adalah tujuan hidup yang utama, bahkan jika dalam prosesnya harus menderita, bahkan mati sekalipun. Walau kehilangan nyawa di dunia, namun kita mendapatkan keselamatan kekal di surga. Yesus sudah memberi kita teladan, rela memikul salib demi menebus dosa kita. Maka kita pun harus ikhlas memikul salib kita masing-masing. Menyangkal diri. Apakah yang dimaksud menyangkal diri? Yesus tidak memaksudkan bahwa hal-hal yang tadinya kita suka lalu harus kita sangkali, seperti hobi dan kegemaran tertentu. Yang harus kita sangkali adalah diri kita, yaitu ego dan semua keinginan yang berdampak buruk. Jadi kita harus selalu membersihkan hati, karena dari situlah awal perbuatan manusia. Hati bersih menjadi perbuatan baik, sebaliknya hati kotor menghasilkan perbuatan jahat. Memikul salib. Apakah yang dimaksud memikul salib? Memikul salib berarti siap menghadapi konsekuensi menjadi pengikut Kristus, seperti mengalami penolakan, menjadi susah, dan menderita, oleh karena kita menjaga iman dan perbuatan kita sesuai ajaran Kristus. Contoh memikul salib yaitu dimusuhi orang, karena kita peduli mengingatkan hal baik kepada orang itu. Orang tua harus ekstra sabar mendidik anak-anaknya. Murid harus rajin belajar dan jangan mencontek. Pejabat publik bekerja jujur tanpa menyalahgunakan jabatan, dan lain-lain. Untuk mereka yang menolak hidup sesuai kehendak Allah, mereka justru akan kehilangan banyak hal. Mereka juga akan menerima hukuman kekal dari Anak Manusia yang akan datang menjadi hakim untuk kedua kalinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan selalu berusaha bertindak sesuai dengan ajaran-Mu, sebagai bukti nyata iman kami kepadamu. Kami siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, jika kami mengalami kesulitan di dalam prosesnya. Amin.